Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap Baik, mengikuti Pak. pelajaran? Saudara Oke, sudah siap, Saudara Pak. siap, sudah Pak. siap ya. Nah, hari ini sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama dulu, ya. Oke, di sini Bapak bantu untuk memimpin. Berdoa mulai. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Sidirasti Katastu Swaho. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, nah di sini Bapak mau absen dulu, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nah, di sini Bapak mau absen dari nomor absen 1. Arya Swastika hadir. Hadir, Pak. Dian Pratnyani hadir. Hadir, Pak. Wayan Widiamong hadir. Hadir, Pak Guru. Oke, karena sudah semua hadir, Bapak ucapkan terima kasih banyak sudah semangat mengikuti pelajaran agama Hindu hari ini. Nah, sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita harus bersemangat. Nah, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita memulai pelajaran hari ini. Nggih, kita bersama-sama untuk bernyanyi. Bapak hitung 1 sampai 3, silahkan mulai bernyanyi. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah akulah pendukungmu. buat proklamasi sedia berkorban untukmu. Sedia berkorban Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus semangat. Nah, selanjutnya, nah di sini Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian sudah membaca materi pelajaran hari ini? Ya, Sedikit, Pak. di sini Bapak mau bertanya sekarang. Apa yang kalian bayangkan tentang alam semesta? Sangat luas, Pak. Pak. Ada bulan, ada matahari, ada bintang. Ya, ada matahari, Ada bulan, awan, Pak. bintang. Ya, ada alam yang sangat luas. Nah, sekarang Bapak bertanya di sini. Ya, makhluk hidup juga ya. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi, tahukah kalian siapa yang menciptakan bumi? Ide Sang Yang Yang Widi Widi. atau Tuhan, Sang Yang Pak Guru. Widiwasa, Pak Guru. Ya, itu Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran ini itu kita memahami alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Yang kedua, memahami proses terbentuknya alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Nah, yang ketiga, kita memahami unsur-unsur pembentuk alam semesta. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita membahas alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Nah, menurut para maharesi, alam semesta beserta isinya itu diciptakan oleh Brahman atau Tuhan. Nah, agama Hindu itu memandang Brahman sebagai Tat Purusa yang berfungsi sebagai apa, anak-anak? Cipta, Sebagai pencipta, pemelihara, dan dan penghancur alam pelebur. semesta. Tat Purusa itu berfungsi sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur atau pelebur ya anak-anak. Nah, dalam materi agama Hindu kelas 3 ini anak-anak sudah dapat sebenarnya dulu ya tentang Trimurti. Yaitu ada Brahma, ada Wisnu, ada Dan Siwa. Siwa. Dewa Brahma itu sebagai apa anak-anak?
Pencipta. Pencipta. Dewa Brahma sebagai pencipta. Kalau Dewa Wisnu sebagai Pemelihara. pemelihara. Dan Dewa Siwa sebagai Pelebur. iya, penghancur atau pelebur ya. Nah, di sini Bapak mau lanjutkan dulu. Alam semesta beserta isinya itu tunduk pada hukum yang disebut dengan hukum Tuhan atau biasanya disebut dengan hukum merta. Nah, segala sesuatu yang ada pada alam semesta itu mengikuti siklus hukum merta. Nah, yang meliputi kelahiran, kehidupan, dan kematian. Nah, dalam ajaran agama Hindu, alam semesta ini dikenal dengan Buana Agung. Nah, di sini juga sebentar kita membahas tentang Buana Agung dan Buana Alit. Nah, ini anak-anak. Yang pertama ini Bapak jelaskan dulu sedikit tentang Buana Agung. Nah, Buana Agung itu artinya dunia yang besar, jagat raya, atau alam semesta. Nah, dalam ilmu sains modern, Buana Agung itu disebut dengan makrokosmos. Nah, Buana Agung ini adalah tempat keberadaan semua makhluk hidup. Antara lain, gugusan bintang, bulan, matahari, planet-planet, dan galaksi. Nah, yang terpenting di sini, untuk anak-anak ketahui, nah, dalam Buana Agung itu ada bumi juga, beserta makhluk hidup yang berada atau hidup di sana. Nah, selanjutnya, dalam Buana Agung juga terdapat Buana Alit namanya. Nah, Buana Alit ini artinya itu alam yang lebih kecil. Nah, secara khusus Buana Alit ini diidentikan dengan tubuh manusia. Nah, selain itu juga yang termasuk Buana Alit itu adalah makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di sini unsur puruse dalam diri manusia itu adalah jiwatman. Sedangkan unsur prakerti itu adalah badan kasar kita sendiri. Nah, itu anak-anak tentang Buana Agung dan Buana Alit. Nah, di sini Bapak lanjut dulu sebentar, kita ada sesi tanya jawab setelah Bapak menjelaskan materi. Nah, di sini. Nah, di sini sekarang ada unsur-unsur yang membentuk alam semesta. Nah, Buana Agung dan Buana Alit itu terbentuk dari unsur yang sama. Yang pertama itu ada unsur yang kasar, yang kedua itu ada unsur yang halus. Nah, unsur yang kasar itu disebut dengan Panca Mahabhuta, dan unsur yang halus itu disebut dengan Panca Tanmatra. Nah, di sini ada gambar, di bawahnya itu ada gambar. Nah, ini kelima elemen yang membentuk alam semesta. Nah, ini yang pertama ada elemen ruang hampa atau ether. Nah, ini yang kedua ada unsur udara. Yang ketiga ini ada unsur panas. Yang keempat ada unsur cair. Dan yang terakhir ini adalah unsur padat. Nah, itu anak-anak unsur-unsur yang membentuk alam semesta. Nah, untuk lebih jelasnya, nah di sini ada unsur-unsur yang membentuk Buana Agung dan Buana Alit. Nah, ini bagian-bagian dari Panca Tanmatra tadi dan Panca Mahabhuta. Nah, Panca Tanmatra ini terlahir dari Panca Mahabhuta. Nah, bagian-bagian Panca Tanmatra yang pertama ini adalah ada Sabda Tanmatra, yaitu sari suara. Yang kedua itu ada Sparsa Tanmatra, yaitu sari rabaan. Yang ketiga, rupa tanmatra, ada sari warna. Yang keempat, ada rasa tanmatra, yaitu sari rasa. Dan yang terakhir ini adalah ganda tanmatra, yaitu sari bau.
Nah, kemudian yang di bawah ini adalah bagian-bagian dari Panca Mahabhuta. Nah, yang pertama di sana ada akasa. Akasa itu seperti Bapak jelaskan tadi, akasa itu adalah sama dengan ether atau ruang hampa. Kemudian yang kedua itu ada bayu. Bayu itu adalah unsur udara. Yang ketiga ada teja, yaitu unsur panas. Yang keempat ada apa. Apa ini adalah unsur cair. Dan yang terakhir pertiwi. Pertiwi ini adalah unsur padat. Nah, ini penjelasan dari Panca Tanmatra dan Panca Mahabhuta. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar Bapak putarkan video sebagai bahan diskusi tentang hubungan Panca Tanmatra dengan Panca Mahabhuta. Nah, di sini yang terakhir, nah apa peran manusia dalam menjaga alam semesta? Nah, sebagai manusia kita harus menjaga alam semesta, yaitu pertama itu dengan konservasi namanya. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Dan yang keempat itu tanggung jawab. Nah, maksudnya ini konservasi itu adalah manusia itu harus bertanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, ada keseimbangan. Manusia itu harus menjaga keseimbangan alam dengan hidup selaras dengan 5 elemen dasar. Yang ketiga itu ada kesadaran spiritual. Nah, itu maksudnya melalui praktik spiritualitas, manusia itu dapat memahami kesatuannya dengan alam semesta. Dan yang terakhir ini adalah tanggung jawab. Nah, manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi alam semesta itu demi generasi yang akan datang atau generasi yang berikutnya. Nah, itu anak-anak materi yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Apakah ada anak sudah mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Sudah, Pak. Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah jelas. Nah, sekarang Bapak yang mau bertanya di sini ya. Yang bisa silahkan angkat tangannya. Nah, pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa angkat tangannya? Siapakah yang menciptakan alam semesta? Saya, Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, silahkan coba Dian. Sang Hyang Widi Pak Guru. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Dian. Nah, itu berarti anak-anak sudah memahami atau mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Buana alit dalam ilmu sains modern disebut dengan apa? Saya Pak Guru. Ya, Oyan Sari, silakan. Buana alit disebut dengan Mikrokosmos. ya mikro Sari ya. Nah, kalau Buana Agung itu dengan makrokosmos, Buana alit disebut dengan mikrokosmos. Nah, ini soal yang terakhir, yang ketiga. Ini ada unsur kasar yang membentuk Buana Agung dan Buana alit disebut dengan Panca apa? Mahabhuta. Siapa itu? Panca Mahabhuta. Ya, betul sekali. Bagus sekali, Nak Swastini. Jelas ini, Tangan Pak. dulu. Selanjutnya, nah tadi ya Bapak sudah menjelaskan materi tentang alam semesta. Nah, selanjutnya, nah ini sebelum Bapak putar video bahan diskusi, nah Bapak bagi sekarang anak-anak menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu ketua kelompoknya Arya Swastika.
Kemudian kelompok yang kedua, ketua kelompoknya itu Kustiani. Kelompok yang ketiga itu ketua kelompoknya Wayan Widiamo. Nah, silakan cari kelompoknya dulu, duduk berkelompok untuk mengerjakan tugas sebentar yang Bapak berikan. Ya, Pak Sudah? Guru. Ya. Ya, Pak Ya. Guru. Ya, Ya, Pak. jika sudah, nah sekarang Bapak mau kasih bahan diskusi, yaitu berupa video. Nah, ini video ini tentang unsur-unsur pembentuk alam semesta. Nah, silakan anak-anak menontonnya dan menyimak dengan baik. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu, Saya Sidi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hidup dan Budi Pekerti. Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Pengertian Panca Mahabhuta. Panca artinya 5 dan Mahabhuta artinya elemen besar atau elemen utama. Jadi, yang dimaksud dengan Panca Mahabhuta artinya 5 elemen besar atau elemen utama penyusun makrokosmos atau alam semesta. Bagian-bagian Panca Mahabhuta. Pertama, Pertiwi. Pertiwi merupakan elemen zat padat yang terbentuk akibat proses perubahan dari ganda tanmatra. Pada buana agung atau alam semesta, Pertiwi terbentuk menjadi batu, pasir, padas, tanah, dan benda padat lainnya. Sedangkan pada buana alit atau badan wadak, Pertiwi terbentuk menjadi. Nah, itu tadi anak-anak video bahan diskusinya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya itu, nah ini sekarang belajar kelompok. Nah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD yang akan dikerjakan. Nah, ini anak-anak. Nah, setelah Pak bagikan LKPD, nah di sini Bapak mau kasih penjelasan sedikit bagaimana cara pengerjaan LKPD yang Bapak berikan. Nah, di sini sudah ada petunjuknya anak-anak. Yang pertama itu, kalian itu terlebih dahulu menulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian yang kedua, bacalah setiap butir soal dengan baik sebelum menjawab. Yang ketiga itu, kerjakan lebih dahulu soal yang dianggap mudah. Nah, selanjutnya itu didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Nah, nanti pada saat belajar kelompok atau mengerjakan LKPD ini, tidak ada yang bercanda. Silakan kerjakan dengan serius. Nah, silakan anak-anak kerjakan tugas yang Bapak berikan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Sudah. Sudah, Pak Guru. Nah, jika sudah, silakan kumpulkan dulu masing-masing kelompok LKPD-nya ke depan. Sebentar kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang kita masuk pada sesi presentasi kelompok. Nah, di sini sebentar kelompok yang pertama itu adalah kelompok 1. Tadi siapa kelompok 1? Saya, Pak. Ya, kelompoknya Arya. Nah, silakan Arya. Terima kasih, Pak. Saya akan membaca, Pak.
Panca Mahabhuta Oke. terdiri dari Akasa, Bayu, Teja, dan apa? Ada lagi satu Pak, Pertiwi. Nah, yang kedua, Panca Mahabhuta dengan cara upaya-upaya yang bisa yang saya lakukan untuk menjadi harmonis dengan cara menerapkan ajaran Trihita Karana. Karena hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia dengan alam. Nah, itu aja yang saya buat, Pak. Nah, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, itu baik sekali tadi hasil penyampaian dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi kelompoknya Widiame. Silakan kelompoknya Widiame Iya, Pak Guru. dibaca. Ya. 1. 5 unsur dasar yang membentuk Buana Alit dan Buana Agung. Ya, disebut dengan Panca Mahabhuta. Terdiri dari 1. Akasa, 2. Bayu, 3. Teja, 4. Apa, 5. Pertiwi. Pada Buana Agung ada Sabda Tanmatra dan Akasa menjadi langit, Spasa Tanmatra dan Bayu menjadi angin, Rupa Tanmatra dan Teja menjadi api, Rasa Tanmatra dan Apah menjadi air, Ganda Tanmatra dan Pertiwi menjadi tanah. Nah, Lanjut. itu ya tadi kelompok Ya. 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, semua kelompok tadi sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya anak-anak semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah anak-anak ya. Sudah semangat belajarnya hari ini. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Nyoman Sudiastini. Ya. Ayo kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Baik, Bapak, saya akan membacakan di sini hasil kesimpulan untuk materi yang Bapak berikan hari ini, yaitu alam semesta adalah Buana Agung dan di dalamnya terdapat Buana Alit atau makhluk hidup. Unsur-unsur yang membentuk alam semesta terdiri dari 5 elemen, yaitu ruang hampa, unsur udara, unsur panas, unsur cair, dan unsur padat. Unsur halus disebut panca tanmatra dan unsur kasar disebut dengan panca mahabhuta. Itu saja Bapak untuk kesimpulannya. Iya, nah itu tadi anak-anak kesimpulan pembelajaran hari ini tuh yang terpenting itu dalam mempelajari materi hari ini itu adalah kita sebagai ciptaan Sang Hyang Widi itu harus saling menjaga keseimbangan dengan menerapkan ajaran Trihita Karana. Dan kita harus menjaga alam semesta dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita. Nah, karena pembelajaran hari ini, waktunya ini sudah waktu istirahat, jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum menutup kegiatan, Bapak mau sampaikan untuk minggu depan, kita lanjut pada materi catur asrama. Nah, silakan anak-anak pelajari dulu di rumah materi tersebut. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Oh. Nggih, semua anak-anak. Untuk semua Bapak.